KPAI dulu, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama kami mengucapkan duka yang mendalam untuk Ananda NS. Mohon izin pimpinan sidang, mungkin lebih baik menyebut nama Ananda dengan inisial. Mohon maaf. Yang kedua kami menyampaikan bahwa di tanggal 23 Februari 2026 Ibu Lisna dan kuasa hukum melaporkan kepada KPAI. Kemudian pada hari Rabu 25 Februari 2026 kami KPAI melakukan pengawasan langsung di Jampang Kulon. Gimana Bu? Dari awal tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 23 Februari. 23 Februari ya. Okay. Ya, pengaduan ke KPAI. Yang mengadukan siapa Bu? Ibu Lisna dan kuasa hukum. Ibu Lisna dan kuasa hukum yang awal ya, belum Pak Krisna waktu itu ya? Sudah Bapak? Sudah dengan Pak Krisna. Oke, terus. Kemudian hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan langsung. Pertama ke Jampang Kulon, Sukabumi. Kemudian yang kedua ke Polres Sukabumi. Nah, di Jampang Kulon kami bertemu dengan keluarga, yakni keluarga Uwak, karena keluarga Uwak dari Ananda NS ini yang sangat dekat dan bahkan Ananda NS dimakamkan di dekat rumah Uwak. Nah, kemudian kami bertemu dengan keluarga dan juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu tetapi ayah. Dan dari tetangga? Tetangga dan keluarga besar. Oke. Uwak. Yuk. Dan itu sudah terjadi terutama lebih intens 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Ini almarhum umur berapa ya meninggal ya? 12? 13. Ya. Berarti dari umur 7? 9. Iya, 9 tahun. Oke. Ketika saya tanya pimpinan kepada keluarga dan juga tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar mengatakan mengingatkan, tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya. Dan itu juga biar nggak kelewat. Bentuk kekerasannya ada disampaikan? Ada. Diapakan? Pemukulan. Dipukul ya? Dipukul. Oh, okay. Dipukul, ditampar. Tampar ya, oke. Lanjut Bu. Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Jadi itu urusan saya. Nah, setelah demikian maka keluarga besar dan juga tetangga tidak ada yang berani untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian kami juga mendapatkan fakta bahwa sampai tanggal 25 Februari ketika kami ke makam Ananda, ayah kandung belum pernah ke makam sama sekali. Sampai tanggal 25 Februari. Kemudian kami juga menyampaikan izin pimpinan bahwa memang Ananda ini sakit 5 hari sebelum meninggal setelah pulang dari pondok, tetapi tidak diperiksakan. Kemudian perlakuannya sama dengan tadi di video. Nah, kemudian kami bertemu dengan Polres Sukabumi, kami sampaikan memang kalau di laporan yang KPAI terima ini kan terlapornya adalah ayah kandung. Nah, untuk ayah kandung memang dugaannya penelantaran, tetapi mohon izin pimpinan, sebenarnya tidak hanya pasal penelantaran, tetapi ada pelanggaran di pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Penelantaran sudah satu delik sendiri ya? Satu delik sendiri. Ya. Yang pasal 14 adalah penghambatan bertemu dengan orang tua. Jadi selama 4 tahun Ibu Lisna tidak bisa bertemu dengan Ananda. Dan di KPAI kasus seperti ini termasuk kasus yang terbesar nomor 2. Hambatan anak bertemu dengan orang tua, karena itu adalah hak dasar anak dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, unsur penelantaran ini ada di dalam pasal 76B. Kemudian yang ketiga, tidak hanya penelantaran tetapi seharusnya juga kekerasan, yakni pasal 76C junto 80. Jadi seharusnya ada 3 delik yang bisa disangkakan kepada 3 delik ya? Ya, satu penelantaran,
kekerasan, apalagi tadi kedua? Penghambatan bertemu dengan Menghambat ketemu ya? ya, Penghambatan ketemu. penghambatan anak bertemu dengan orang tua, pasal 14. Oke, lanjut Bu dia. Kemudian pimpinan dan Bapak ini Bapak semua ya, Bapak Dewan yang Iya. terhormat, kami sampaikan bahwa ini termasuk filisida, Pak. Jadi pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua tiri. Nah, angka filisida di Indonesia cukup tinggi dan mohon izin, ini terjadi karena adanya pembiaran dan normalisasi kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi pada anak. Dan terakhir, Jadi termasuk kategori femisida nih menurut teman-teman KPAI ya? filisida. Iya, ya. Filisida. Dan dalam filisida ini selalu ada unsur perencanaan. Oh. Mohon izin. Karena sebelum filisida itu pasti terjadi kekerasan-kekerasan kecil sebelumnya. Jadi mohon izin jika diperkenankan kami ingin menambahkan tuntutan di pasal 30 KUHP pasal 340. 380 berencana. KUHP baru bukan ya? KUHP baru pasal Oh, berapa? KUHP lama, mohon maaf. Iya, KUHP baru ntar Iya, dicek iya, ya. iya. Nomor pasalnya jangan berubah ya. Ya, mohon maaf. Iya, iya. Nggih. Mungkin itu saja pimpinan dan kami mohon maaf belum bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Saya terima kasih sekali Ibu dari Melayat ya ke sini demi acara ini ya. Terima kasih pimpinan. Mbak Sri, monggo. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya juga turut berduka cita Bu Lisna atas meninggalnya adik Nizam. Sebetulnya kami LPSK itu sudah mencoba untuk berkomunikasi pada saat berita ini viral, tetapi memang komunikasi kami baru sebatas dengan UPTD Sukabumi, sehingga memang UPTD Sukabumi tidak bisa menjangkau ibu korban pada saat itu. Lalu di tanggal 27 Februari kemarin, Ibu Lisna bersama kuasa hukum dan KPAI hadir ke LPSK bersama dengan anggota Komisi 13 untuk melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan. Pada saat itu kami memang langsung meminta keterangan dari Ibu Lisna dan dari situ kami menindaklanjuti langsung dengan melakukan asesmen kepada Ibu Lisna, yaitu asesmen berkaitan dengan medis karena memang Ibu Lisna mengeluh ada sakit di fisik, lalu kemudian melakukan asesmen psikologis dan asesmen ancaman. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Nah, dari hasil wawancara tim pada saat setelah asesmen, kami mendapatkan beberapa informasi yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh. Lalu yang kedua adalah
kaitannya dengan Ibu Lisna sendiri. Sampai dengan saat ini Ibu Lisna masih dalam konteks perlindungan darurat LPSK. Dan kaitannya dengan tingkat ancaman, tim akan segera turun per hari ini dan besok juga untuk bisa melihat lebih jauh lokasi dan tempat tinggal di mana Ibu Lisna berada, serta berkoordinasi dengan UPTD setempat kaitannya dengan psikologis yang mungkin bisa dilakukan lebih lanjut untuk Ibu Lisna. Nah, terkait dengan proses hukum, akan lebih baik jika penerapan pasal yang tadi disampaikan oleh rekan dari KPAI dan juga kuasa hukum itu harus dilihat lebih dalam dan juga lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil, dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya korban nizam itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya.